Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Kuba yang semoga selalu damai, sentosa, istimewa, sehat walafiat beserta para jamaahnya. Puji syukur kita kehadirat Allah, salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah pemaknaan, bahwa ada kaidah dalam fikih namanya qawaid fikih, yaitu at-tabi' tabi'un. Artinya al-qaidatur rabi'ah at-tabi'u tabi'un. Pengikut itu mengikuti. Ini standar ya kan, kaidahnya. Pengikut itu mengikuti. Dari kaidah ini, kalau dalam ilmu nahwu, at-tabi tabi'un fil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi, ya kan? Itu nahwu. Tapi di sini dalam fikih, pengikut adalah mengikuti. Salah satu kaidahnya, annahu la yufradu bil hukmi li annahu innama ju'ila taba'an. Pengikut tidak bisa disendirikan di dalam hukum, karena dia hanya sebagai pengikut. Ini dalam fikih. Pengikut tidak bisa disendirikan di dalam hukum. Bahasanya, saya mengikuti ini, nggak tahu judul. Nah, karena dia hanya sebagai pengikut. Dalam contohnya begini, penjualan induknya, misalnya si Ahmad jual kerbau, kerbaunya sedang hamil, kalau kata orang kampungnya sedang bunting itu kerbau. Jual induk, di dalam kerbau ada janin kerbau. Gak bisa saya jual kerbaunya, janinnya enggak. Kenapa? Yang diikuti kerbau, si janin pengikut. Maka pengikut tidak bisa disendirikan di dalam hukum. Gitu. Ya. Terus bagaimana kalau saya nyembelih kerbau atau nyembelih sapi, pas sudah disembelih, dibelek, dalamnya ada anaknya, mati, ya kah? Gitu. Oh, kaidahnya at-tabi' tabi'un. Atau al-ula annahu la yufradu bil hukmi li annahu innama ju'ila taba'an. Yang namanya pengikut tidak bisa disendirikan di dalam hukum. Berarti ketika ibunya disembelih, pas dibelek anaknya, perutnya, kandungannya itu janinnya mati, maka halal hukumnya. Kecuali pas dibelek janinnya hidup lelarian, ya kan? Terus mati, haram, karena sudah pisah. Karena sudah bukan pengikut. Atau janinnya itu
udah lagi ngap-ngapan terus mati, nggak sembelih, apa namanya, harokata madbuh namanya. Gerak pak gerak, tapi gerak dipotong gitu, gerak disembelih, yang udah tinggal sisa doang mati, itu juga masih halal. Harokata madbuh, gerak yang seperti disembelih gitu, bukan hayah mustaqiro, gerak yang bebas dia, ya. Atau sering kita dengar, ya kan, itu kerbau. Sekarang yang suka pete, tahu pete kan? Suka pete juga. Ini lagi musim di Padarincang. Kemarin saya lagi pulang kampung, musim pete. Itu satu gebong 100 lembar itu 100.000. Kan? Dibawa ke pasar anyar mahal. Gitu. Enggak, satu itu tuh, satu apa? 100. Ya, 100 papan berarti. Ya. Nah, di dalam pete ada ulet pete, ya kan? Pas ketika makan petai ada ulet ya, ya kan? Maka kita makan pete apa ulet? Pete, dalamnya ada uletnya, kan gitu kan? Berarti tabi'un, pengikut tidak bisa mengikuti hukum yang diikutinya, maka pengikut tidak bisa disendirikan di dalam hukum karena dia hanya sebagai pengikut. Itu bagaimana ketika buka petai, uletnya lari keluar, ya kah? Ini pete, ini ulet dimakan juga, itu haram. Kenapa? Pengikut tidak bisa disendirikan di dalam hukum. Itu, iya kan? Dan kaidah ini luas sekali dalam pemaknaan filosofinya. Dulu saya di tradisi di Teluk Naga itu, setiap 7 hari Lebaran itu masjid-masjid berkumpul. Karena biasanya Ramadan doang rame, habis Lebaran sepi masjid. Biasanya begitu. Nah, sudah 3 hari Lebaran, seminggu itu ada festival tabuh beduk, ya kan? Nuansa Idul Fitri, festival tabuh beduk. Sehingga udah pada capek dia ngider silaturahim, tetap masih kumpul di masjid karena mau ikut festival. Orang kampung masih ramai di masjid main beduk, ya kan? Yang dibacanya takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Kalau melihat takbirnya, woi, sholat subuh kesiangan, kata dia, ya. Takbir kesunahannya ketika selesai khotib naik mimbar beres. Lah ini udah 3 hari apa seminggu latihan, ya kan? Gitu. Nah, pakai kaidah ini, tabi'un. Ditanya, kalau orang mau ke Teluk Naga itu festival beduk ditanya, Bang, mau kemana? Mau festival beduk. Nggak ada yang jawab, mau kemana? Mau takbiran, kata. Gak ada, iya kan? Gak ada. Berarti di sini pengikut, ya kan, mengikuti. Tabi'un. Annahu la yufradu bil hukmi, innama ju'ila lahu taba'an, karena dia hanya sebagai pengikut. Yugtafaru fit tawabi ma la yugtafaru fi ghairiha. Gitu nanti banyak kaidahnya. Ketika ditanya mau kemana, mau takbiran, gak ada jawab. Mau apa? Mau nonton bedug, mau lomba bedug. Diisi dengan takbiran, berarti rangkaian utamanya adalah tabuh bedug, pengikutnya adalah takbiran, tidak sengaja untuk mencari kesunahan takbiran.
maka di situ hukumnya mubah saja. Itu jadi luas, jadi jangan langsung woi haram karena suka kaku kayak kebo kering gitu kan. Ya memang kalau secara aturan misalnya di Masjid Kuba udah 2 hari imamnya basi takbiran, nah itu baru subuh kesiangan bahasanya. Kenapa? Mau ngapain lagi tujuannya, kan gak ada tujuan. Nah kalau ini ada tujuan, ada yang diikuti, takbiran sebagai pengikut gitu. Jadi kalau ke umat itu sebagai ahli fikih kasih hukum yang gampang-gampang saja. Kalau bagi kiainya harus cari yang sulit-sulit ya kan, gitu ya kan. Itu seperti Kiai Syafi'i Hadami Jakarta ditanya tentang bank konvensional. Kan ulama-ulama NU ini ada 3 pendapat. 1 haram, 2 makruh, 3 syubhat. Gitu. Ya, karena sulit menghindar tadi sebelum ada bank syariah kan. Gitu. Kalau bagi lumah katanya silakan aja nggak apa-apa tuh ada ulama yang itu. Tapi kalau saya mah enggak kata dia. Oh berarti ke umat itu harus kasih yang gampang-gampang gitu. Urusannya boleh tidak yang gampang aja gitu. Ya sama seperti saya ada yang nanya hukum kalau memang dulu itu Jumatan harus satu kampung. Ada teks kitabnya ulama juga gitu kan, harus satu kampung yang satu nama gitu kan. Tapi sekarang sini masjid ya kan banyak gitu. Maka kasih ulama yang sebelahnya. Jadi misalnya kalau gaya mufti nih, gaya mufti misalnya salah satu contohnya, saya mau nikah lagi Pak Sumanto, ini lihat tiba-tiba mufti, wah haram ini haram katanya gitu. Bukan sejatinya haram, kayaknya model-modelnya repot ini mah gitu kan. Itu fatwa sesuai dengan keadaan. Tapi misalnya Pak Agus lewat, Pak Kiai, oh emang kuat gitu ya udah nggak apa-apa. Ada kondisi-kondisi ya kan, namanya dalam pola ini tahqiqul manat. Jadi kalau masih ada ulama yang memperbolehkan, yang mengkaji, silakan kasih yang lebih mudah. Maka ini waktu rame-rame festival Tabuh Beduk, para asatid ini bilang ini takbiran kelewat, maka saya ngambil jalan tengah yang lebih mudah berdasarkan kaidah tadi, at-tabi la yufradu bil hukmi li'annahu innama ju'ila taba'an. Itu ya, kata saya boleh terus saja gitu ya. Kenapa? Ini tradisi yang baik. Satu rame masjid, anak-anak jadi pada belajar tradisi, belajar dia rame takbiran, jadi kumpul di masjid. Nah ini baik gitu ya. Nah terus ada kaidah lagi, at-tabi yasqutu bisukutil matbu'. Pengikut ini bisa gugur dengan sebab gugurnya yang diikuti. Itu gambarannya bagaimana? Orang yang meninggalkan sholat pada masa gila itu, maka tidak disunnahkan mengkodok rawatibnya gitu kan. Karena apa? Orang sholat maktubahnya saja gugur buat dia gitu kan, maka apalagi sholat pengikutnya. Karena fardu gugur, maka pengikut fardu juga bisa gugur gitu. Tapi dalam kaidah pengikut bisa gugur dengan sebab gugur yang diikuti ada pengecualian, yaitu dalam hal hadis Nabi tentang gurrah wa tahjil gitu. Gurrah wa tahjil ini, kalau tahjil itu membasuh tangan sebagian sampai sebagian lengan atas gitu kan, membasuh 2 kaki sampai betis,
sempurnanya meratakan tangan sampai betis gitu kan. Kalau wudu maka hukumnya sunnah meskipun tangannya nggak ada. Kan batas fardu ini sikut ya kan. Idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Gitu. Kalau kita wudu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka tambahin namanya tahjil segini. Ya kan? Ini ada hadisnya. Nanti di hari kiamat bakal bersinar ya ke tangannya semua. Gitu. Kan ini utama asal. Ini pengikut. Ya kan? Harusnya kalau tadi at-tabi yaskutu bisukutil matbu, ininya nggak ada, kepotong. Berarti kan ini ya gugur. Maka ini pengecualian. Ya kan? Kaidah ini dikecualikan oleh ulama dalam hal tahjil, ya kan? Membasuh tangan ini ketika tangannya potong atau tangannya buntung, tetap sunnah melakukan tahjil. Di sini tetap harus dibasuh, sunnah hukum. Iya, gitu ya. Nah, ada lagi kaidah. Ini tentang masuk kepada bab putusan pemerintah dan hakim. Ya kan? Di fikih itu ada fikih ubudiyah, ibadah. Jadi Islam itu lengkap. Ya kan? Ada menghasilkan fikih muamalah. Itu saya buat 6 jilid itu kan. Fikih utuh. Syarah kitab Fathul Mu'in. Saya nulis 6 jilid dalam jangka setahun setengah. Satu jilidnya 500 halaman. Makanya pinggang pada pegel. Tulis terus. Gitu. Ini baru layout ya kan. Gitu. Nah, ada teks kaidah begini. Al-far'u yaskutu idza saqata al-asl. Ya kan? Anak atau cabang bisa gugur dengan sebab gugurnya asal. Gitu. Dengan sebab apa gugurnya asal. Misalnya begini. Idza saqata al-asilu saqata. Ketika pokok selesai gugur, maka cabang gugur. Beda sebaliknya. Cabang gugur belum tentu asal gugur. Iya, pokok. Itu. Makanya kalau dalam sistem organisasi itu bisa pakai kaidah ini. Sebagai ketua nggak kebanyakan ngomong. Dia diam aja. Yang ngomong sekjennya sama bawahan. Kalau tampuknya udah salah omong, repot. Gitu. Kalau masih cabang-cabang salah ngomong, masih bisa. Udah tenang, ini urusan saya. Nah, ini filosofi dari kaidah. Kadang kalau pemimpin terlalu banyak ngomong dia, ini bahaya dalam sistem organisasi. Dia ngomong yang penting-penting saja. Yang agak berpolitik kiri kanan, rada sentil pemerintah sono sini, itu sekjen saja. Gitu, cabang. Karena kalau asalnya oleng, cabang oleng semua. Gitu. Ya oleng ya. Goyang ah. Gitu. Nah, oleng. Ya kan? Gitu, ini filosofi berorganisasi ya. Gitu. Jadi ketua jangan terlalu banyak fatwa. Yang fatwa itu sekretaris ya kan, atau wakil ketua. Ketua santai aja. Saya punya guru namanya Ki Sahal Mahfud.
Itu jauh sekali ke wartawan. Sekali ngomong sedikit tak gitu. Ya kan? Nah, jika pokok bisa dibebaskan, maka penjamin juga bebas. Misalnya begini, ada kafil. Di dalam fikih muamalah itu ada bab kafalah. Ketika misalnya saya berhutang 10.000 kepada namanya Pak Sumanto. Pak Sumanto nggak mau, mana jaminannya? Saya jaminannya. Kalau tidak bayar, saya jamin. Tekan. Gitu kan. Asal cabang. Asal cabang. Ketika asal sudah beres, maka cabang gugur. Gitu kira-kira ya. Itu dalam bab nanti kafalah. Ada kafalah bil ujrah, ada wakalah bil ujrah. Sekarang ada akad al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Wah, akad muamalah ini banyak sekali. Ya kebetulan saya jadi di Kabupaten Tangerang itu jadi ketua masyarakat ekonomi syariah Kabupaten Tangerang. Ini sedang mendorong Raperda. Ini mudah-mudahan diputuskan. Jadi pertama kali di Banten lembaga keuangan mikro syariah milik Pemda pertama kali. Gitu. Jadi kalau ini untuk satu, memberantas bank keliling, kadang kita repot. Repotnya apa? Kita ngomong di kampung itu haram, gak boleh. Ustadz, emang mau minjemin? Repot. Repot kita. Maka pas ketika ada wacana itu, saya dari MES bersama dari MUI langsung masuk. Gitu. Kita dukung. Pokoknya Pak Direktur mau ke Teluk Naga, mau ke daerah kabupaten, kita dukung. Ustadznya kita panggil semua. Karena rata-rata itu keluhan ustadznya. Gitu. Ini gimana ya? Ya repot urusan ini mah. Kita nggak punya solusi. Gitu. Iya kan? Maka ketika ada solusi, dewannya semua ngedorong dari PKB, P3, PKS, PDI-nya juga ikut mendorong ya Kak. Gitu. Alhamdulillah ini udah jadi draftnya, tinggal ketok di palu dewan. Gitu. Tapi lagi kebingungan ini direkturnya. Mudah-mudahan direkturnya kuat. Jadi 29 kecamatan, ketok pagu anggarannya cuma 32 miliar. Ini kalau kebanyakan endorse dari tokoh, ntar yang mau nabung banyak, yang minjem banyak, iya kah? Duit yang nggak ada kata dia. Ini gimana Kiai? Ya gimana nanti aja urusannya, jangan bikirin sekarang. Saya bilang kan kita nggak tahu besok bagaimana, ya kan? Kan gitu. Urusan besok kok dipikirin sekarang. Ya besok ya besok. Cukup kita tahu kira-kira begitu. Belum tentu juga begitu. Kan begitu kira-kira. Wal tangsi kita suruh lihat doang. Wal tangdur nafsu ma qaddamat. Oh kira-kira begitu. Ya belum tentu begitu. Ya kan? Belum tentu begitu. Kadang kecerdasan otak itu mendramatisir sesuatu yang tidak mungkin terjadi, kadang didramatisir. Itu hebat otak itu. Ya. Misalnya kayak bini marah, pikiran kita, wah ntar kalau dia kesana bagaimana, kesini nggak ada. Padahal pas sudah nyampe lagi masak di rumah, kan begitu kira-kira. Ini hebat otak itu. Ya. Nah, terus ada kaidah lagi. At-tabi la yataqaddamu 'alal matsbu. Pengikut tidak boleh mendahului yang diikuti. Ya iyalah, kita makmum, imam, masa kita duluin. Gitu. Maka ada aturan-aturannya di fikih ubudiyah. Gak boleh melewat tertinggal 2 rukun. Ya kan? Bagaimana kalau yang bacaannya lemot sampai kita wah sempet ini, ya ikuti, nanti tambah lagi rokaatnya, gitu, ya kan? Ini dibahas di dalam fikih ubudiyah, gitu. Bisa dibaca di buku saya, gitu ada. Tapi bacanya ribet lah. Sekarang matanya aja EA, ya kan? Tapi kadang EA itu Google, ya kan?
Kita pengennya ke masjid tapi ngarahinya ke kuburan gitu. Itu Google itu kan. Maka kalau orang belajar pakai Google ya sah-sah saja. Tapi kan Google itu bak sampah. Ya sampah itu kan bisa jadi duit, bisa ya kan? Yang penting punya ilmu sortirnya. Nah gitu aja. Ilmu milih-milih ya, itu Google. Maka kata bahasa mahasiswa saya, ya Pak ini harus Google mahasiswa ini. Kenapa? Dia pakai hadis dirinya sendiri. Malam yata gol-gol bahwa jahil. Kenapa tuh? Siapa yang gak nge-Google ya goblok dia Pak. Gak bisa bikin makalah kata dia. Ya terserah lah gitu. Google ya kan. Nah, ada lagi kaidah, masih sempalan kaidah at-tabi' tabi'un. Yuktafaru fit tawabi' ma la yuktafaru fi ghairiha. Diampuni saat menjadi pengikut, tidak diampuni selain menjadi pengikut. Contohnya haram menurut mazhab Syafi'i, haram bagi orang yang sedang junub itu membawa Al-Qur'an. Dasarnya la yamassuhu illal mutahharun. Dianggap orang yang junub ini sedang tidak suci secara hadas. Walaupun ada sebagian ulama luar madhab mengatakan yang dimaksud suci, suci hatinya. Gitu. Tapi ngukurnya susah. Pas lagi megang Quran, sewot sama bininya, kan gimana kan nggak tahu. Iya kan? Atau lagi megang Quran, ada orang lewat, jauh, parah amat ya kan misalnya, hatinya. Ini kan repot ngukurnya. Gitu. Yang penting hatinya bersih. Ngomong apa ciri hatinya bersih? Asal ngomong Allah, ya kan? Asal ngomong Allah, ribet kita. Asal dikit-dikit orang ngomong Allah. Saya pernah ketemu sahabat saya, Allah Haji, Allah. Saya bilang ini anak baru kenal Allah apa ini? Biasa aja ngobrol, jangan suka ngomong Allah. Allah dikit-dikit Allah, ya capek kitanya. Yang diajak ngobrol ya capek, ya kan? Standar aja lah, gitu. Allahnya di hati aja ini mulutnya gitu. Lebay itu namanya, astagfirullah, Allah. Ya itu lebay namanya. Saya bilang ke teman saya, ini dia orang baru kenal Allah kayak ini. Dikit-dikit Allah, baru ngomong 5 menit Allah lagi, aduh udah puyeng kepala. Gitu. Biasa itu, baru tobat dulu teman-teman. Gitu. Nah, gitu ya. Tapi kalau membawanya atau membawa Al-Quran bersamaan dengan bawaan barang-barang lain, kalau di kitab itu filmata, di dalam satu misalnya tasnya itu ada lipstik, ada apa semua, di dalamnya ada Quran, ditanya bawa apa lu? Bawa tas, ya kan? Gitu. Maka ketika dia menjadi pengikut, di dalam tas itu ditolerir, dimaafkan. Ketika dia pisah, mala yuktafaru fi ghairiha, dan dia tidak dimaafkan ketika selain sebagai pengikut. Gitu. Ada kaidah lagi, sempalan dari kaidah itu, pemaknaannya luas kaidah itu. Awailul uqud, gitu kan? Awal akad. Tu akadu itu dikokohkan bima la yu'akkadu bihi awakhiruha, gitu. Dengan sesuatu yang dibandingkan pengokohan di dalam akhir akad, gitu. Maksudnya akhir akad tidak perlu ada penegasan, gitu. Yang ada penegasan kekuatan itu adalah awal akad. Maka yang namanya dalam mazhab Syafi'i, akad itu menjadi pokok utama. Kenapa akad itu harus ngomong? Kenamanya dalam jual beli, akad itu bitarodi, saling ridho. Dari mana kamu tahu saling ridho? Dari mulut. Kan dari hati kita diam-diaman.
Panglima Kumbang datanglah gitu, ya nggak bisa kok, ya kan? Kita saling ridho kok. Di mana? Akad itu di mulut. Maka dalam akad nikah harus mulut, gitu, harus mulut. Kenapa? Tahu ridhonya itu di mulut, maka harus tegas dia. Awailul uqud tu'akkad, agkahtuka, jelas, wa zawwajtuka makhtubataka anu binti anu, ya kan? Dengan mas kawin 20 gram emas dibayar tunai. Itu ya, latihan lagi, dibayar tunai, ya kan? Maka karena awal akad ini lebih perlu ada penegasan, apalagi akad nikah, maka perlu ada 2 saksi, ya kan? Perlu apa? Ada 2 saksi. Itu. Tapi untuk mengakhiri akad itu, ya kan, sebagai janji kita kepada Allah, fastahlaltum furujahunna bikalimatillah, nggak perlu ada saksi penegasan, nggak perlu. Jadi untuk mengakhiri akad dalam arti cerai, nggak perlu ada 2 saksi. Kenapa? Atau bahasa lain, awal akad itu lebih kokoh dibanding akhiri akad. Atau bahasa lagu dangdutnya, memulai lebih sulit daripada mengakhiri. Gitu. Kau ya kan? Kau yang mulai. Memulai, iya. Cobalah. Mau mulai dagang, nyari modal sono sini, nyari pasar dan lain sebagainya, repot, ya kan? Dihitung lagi, mengakhiri dagang gampang, ya kan? Gitu. Mau mulai sekolah repot bapaknya, mau mengakhiri sekolah repot juga sih, ya kan? Tapi ya cuma mindahin tali doang, wisuda. Iya kan? Mindahin tali doang, wow, gampang. Itu. Mau lulus gak? Selesai sekolah, ya selesai. Atau kayak di pesantren, waktu mau mondok mah encangnya sibuk, pamannya, Pak D-nya izin, Pak saya mondok doain, muter ya. Pas udah selesai, lalu udah beres, udah kemarin, gitu kan, gampang. Gitu. Menikah pun sama tadi, repot, iya. Ya repotnya satu, ada walinya, ya kan? Menikah akad harus ada wali. Mengakhiri nggak perlu bilang bapaknya. Iya, cerai maksudnya mah. Cerai nggak perlu bilang bapaknya. Gitu. Lah nggak perlu. Ya nggak perlu. Karena haknya ada di mulut suami. Gitu. Tapi secara ihsannya ya bilang, secara hukum ya nggak perlu. Secara hukum, tapi secara etikanya ya bilang, gitu. Kalau hukum akan hitam putih, ya kan? Gitu. Beda ini. Jadi nggak perlu dia secara hukum, tapi secara etika ya ada bahasa, gitu. Maka mengawali lebih sulit daripada mengakhiri. Mengawali perlu ada wali, mengakhiri tidak perlu ada wali. Mengawali harus ada saksi, mengakhiri nggak perlu ada saksi, gitu. Maka ketika dia di dalam kamar lagi ngelamun, dalam kondisi sadar, saya ceraikan istri saya, jatuh talaknya karena yang dianggap oleh Allah adalah mulut.
Adapun pengadilan catatan pemerintah. Iya kan? Itu. Maksud pengadilan mah inginnya begini. Para laki, kalau kamu mau cerai, jangan ngomong dulu ya. Datang dulu ke pengadilan. Bilang, emang kenapa lu cerai? Dimediasi dulu. Gitu. Hak cerai ada di laki-laki karena yang berjanji di hadapan Allah adalah mulutnya laki-laki. Iya kan? Cerai akad urusannya mulut. Maka cerai pun urusannya mulut. Gitu ya kan? Maka awas. Mau ngomong kebun binatang sekebon tak ke bininya nggak jatuh talak. Ya kebun binatang sekebon ya kan? Ada ngomong, gua ceraikan diri kamu, saya ceraikan diri kamu, jatuh talak. Secara agama. Tapi secara pengadilan ya urus sendiri. Bayar 900.000, sidang 3 kali. Gitu kan. Tapi perempuan punya hak gugat gitu kan. Punya hak gugat namanya fashun nikah kepada pengadilan tuh. Gitu. Tapi hak cerai talak ada di suami karena apa? Yang akad fastahlaltum furujahunna bi kalimatillah itu suami. Itu suami. Atau ada kaidah lagi di kaidah kitab Al-Asbah wan Nadhair. As-su'alu ma'adun ilal jawab. Pertanyaan itu diulangi dalam pertanyaan jawaban. Misalnya begini. Woi Jakiran, ada apa? Kemarin-kemarin gue dengar lu nyerahin bini lu ya? Iya. Jatuh talaknya. Iya kan? Kenapa? Kata iya itu sama dengan Jakiran, apakah kamu sudah makan? Sudah. Berarti aku sudah makan. Iya kan? Aku sudah makan. Did you eat? Yes, I eat. Kan gitu. Namanya kalau dalam bahasa Inggris yes no question. Yes no question gitu kan. Ya, yes or not. You can say yes or not. Did you eat? Yes. Iya kan? Not. Kan kira-kira begitu. Ternyata saya belajar bahasa Inggris. Di Inggris juga ada makhrajnya ya sama. Tapi saya sahabat-sahabat dari Madura dari mana? Orang yang fasih baca Qur'annya ke makhraj bahasa Inggris gampang. Dibanding orang yang rada repot. Saya punya sahabat Madura itu kan. Baca Quran agak repot memang. Ke makhraj bahasa Inggris juga repot. Gitu. Ya lagunya agak Madura kayak Inggrisnya. Gitu. Nah, ini maka talak. Maka talak ini perlu pembahasan tertentu khusus. Talak rujuk. Ya kan? Talak karena kita ini nikah ini bukan karena negara, karena agama. Ya kan, mengikuti sunnah Rasul agama. Catatan negara ini sebagai penopang untuk memperkuat ikatan kita. Karena yang namanya agama ini harus ditopang dengan kestabilan negara. Gitu. Maka bahasanya antara ulama dan pemerintah adalah dua saudara kembar. Ya kan? Dalam kitab Ihya, pemerintah dan ulama dua saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Tapi saya ngomong ke camat. Jadi ulama itu bagaikan dudukan, saya bilang Pak Camat. Oh gitu ya Pak. Iya. Umara itu bagaikan tongkat yang kuat. Tapi tongkat akan oleng kalau dudukannya nggak kuat. Gitu. Kalau dalam rumah tangga itu seperti suami istri lah. Kelihatan sosok suami yang tangguh, jangan lihat dia, tapi lihat siapa istrinya. Karena dudukannya hebat. Maka saya bilang, Umar itu bagaikan suami, dia punya tangan kebijakan. Ulama itu bagaikan ibu atau bagaikan istri. Karena dia selalu menopang suaminya agar kuat. Istri yang soleh yang gak pernah nuntut nafkah. Tapi
suami yang bodoh yang nggak pernah ngasih nafkah kalau kegiatan ya kan. Dia langsung diem. Iya juga ya, gitu. Saya nggak pernah minta, saya sindir saja. Maka setiap kegiatan pengajian gitu, itu camat langsung support ya kan. Pengajian langsung support. Apa kiai siapnya? Ya terserah, bapak lihat aja butuh gitu. Karena dia nggak mau jadi suami goblok. Gitu. Minta enggak, pantangan minta enggak, kita kasih sindiran, maka langsung juga. Setiap pengajian, alhamdulillah itu pengajian MUI per masjid, per kecamatan, per desa ngider. Itu kolaborasi antara ulama dan umar. Kadang umaronya harus disentil, lupa deh. Gitu. Nah, itu kaidah. Maka tolak itu ada yang tolak makruh hukumnya, ada sunnah talak, ada ya tolak mandub namanya, ada tolak. Jadi tolak itu enggak semuanya makruh hukumnya, ada tolak sunnah, ada tolak bid'ah, haram tolak, ya kan gitu. Nah itu pembahasan khusus ya kan? Terus udah isyraq belum? Udah. Nah, kita cukupkan. Nah, kaidah selanjutnya ada kaidah tasarruful imam 'ala ra'yah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus melihat utuh terhadap kemaslahatan. Gitu. Ini berdasarkan Sayyidina Umar. Ini keren Sayyidina Umar ini. Jadi Sayyidina Umar itu memposisikan apa namanya kekayaan negara itu bagaikan harta anak yatim. Itu Sayyidina Umar. Inni anzaltu nafsi mimma lillah. Malillah itu harta umum ya kan, kayak gunung apa itu malillah. Jadi ini anzaltu nafsi, aku memposisikan diriku dari sumber harta, sumber daya alam milik Allah, itu sama dengan posisi harta anak yatim. Bila aku butuh aku ambil, ya kan? Maka bahasanya bila aku butuh sumber daya alam aku ambil. Jika aku punya aku balikin. Jika aku tidak butuh aku tetap jaga itu, ya kan? Itu keren. Kalau sekarang sumber daya alam wabis gitu kan. Kalau sekarang. Tapi keren ini Sayyidina Umar. Kalau aku butuh aku kelola. Kalau tidak aku lestarikan bahasanya. Gitu. Nah itu maka karena dia sebagai kebijakan seorang pemimpin, maka polanya tasarruful imam 'ala ra'ya matnutun bil maslahah, berdasarkan apa yang dilakukan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala gitu. Jadi mudah-mudahan pemimpin kita selalu melihat kemaslahatan, dan tokoh-tokohnya juga selalu mengingatkan. Karena kalau Bapak ngelihat di pesisir pantai utara, warga kesian sekali gitu. Pokoknya ngeri lah. Rob ya kan? Bangunan tinggi rob. Hujan nggak apa enggak, yang tadinya aman ya ini jadi rob. Ada yang belum terbayar, ada yang udah sepi kampungnya, dan lain sebagainya ya. Nah, itu fakta di lapangan gitu. Saya kira cukup karena live streaming ngeri soalnya. Ini kan namanya fikih pergerakan, harus bawah tanah ya kan. Saya kira cukup, ntar ngobrol aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.